Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan para umahat yang semoga Allah rahmati, bapak-bapak yang saya cintai, ibu-ibu yang dicintai pula oleh suaminya masing-masing. Semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tidak ada hajat terbesar yang kita butuhkan dalam kehidupan kecuali pertolongan Allah. Kita ini hidup, sesungguhnya kita itu memiliki super duper kelemahan yang tentunya kalau bukan karena hebatnya Allah ketika menjadi Rabb dan menjadi Tuhan bagi kita, tidak akan bisa terselenggaranya kehidupan kita. Itulah kenapa kita minimal 17 kali kita menyampaikan sebuah pernyataan kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita mengucapkan itu minimal 17 kali di dalam setiap keseharian kita? Untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali itu merupakan pertolongan dari Allah. Saya datang Bekasi ke kota Kediri bukan karena saya kuat dan bukan karena saya bebas dari penyakit, tetapi Allah yang mengaturnya dengan sebaik-baik pengaturan. Ketika ibu datang dari rumahnya masing-masing bukan karena kehebatan kita dan bukan karena tebalnya iman yang kita miliki, bukan. Datangnya kita dan berkumpul di tempat ini pun juga karena pertolongan Allah. Hebatnya suami kita ketika bersabar menghadapi kita sebagai istrinya, ngambeknya terkadang datang tak diduga. Yang pun jangan langsung berjalan ke dapur. Kalau bangun jangan langsung mengambil handphone. Kalau bangun dari tidur duduk sejenak. Bacalah 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Setelah itu lihatlah ke langit-langit rumah kita. Lalu mintalah tolong kepada Allah supaya kita bisa menjalankan tugas pada hari itu karena pertolongan Allah. Tolong saya ketika menjadi ibu, tolong saya ketika menjadi istri, tolong saya ketika menjadi teman sesama wali murid, tolong saya ketika menjadi tetangga, supaya urusan kita hari itu tidak dibuat berantakan oleh setan, tetapi dibimbing dengan pertolongan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita memahami Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita terus akan tersambung dengan Allah setiap waktunya. Kalau kita memahami Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menjadikan kita tidak pernah sombong dengan ilmu dan tidak pernah menjadi sombong dengan pencapaian apapun yang kita lakukan, karena kita tahu semua ibadah itu karena hebatnya Allah ketika menolong kita. Siapa orang yang paling beruntung di atas muka bumi ini? Orang yang paling beruntung di atas muka bumi ini bukanlah mereka yang kaya raya di dalam bisnisnya, tapi orang yang paling beruntung di atas muka bumi ini adalah orang yang terus mendapatkan pertolongan dari Allah. Kapan kita mendapatkan pertolongan dari Allah? Kalau kita terus merengek, memohon, meminta kepada Allah supaya kita diberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Kenapa saya kadang marah sama anak saya? Mungkin pada saat itu saya tidak diberikan pertolongan untuk sabar. Kenapa ibu kadang marah sama anak? Mungkin pada saat itu ibu lupa meminta pertolongan ketika pagi membuka harinya ketika menghadapi anak. Kenapa kita kadang marah sama suami kita? Karena masalah yang kecil dan masalah yang remeh. Hanya karena suami kita lupa membelikan martabak dan bakwan, lalu kita marah. Mungkin karena saat itu kita tidak diberikan pertolongan oleh Allah. Karena itulah yang menjadikan kita paham, kalau bukan karena pertolongan Allah, semuanya pasti akan berantakan kehidupan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa memohon supaya kita diberikan pertolongan dalam setiap waktu dan setiap saat. Kalau ibu tiba-tiba marah, jengkel, sesek dadanya ketika mendapati apa yang dilakukan oleh suami, duduk sebentar, minta tolong sama Allah. Tolong saya ya Allah, kondisikan hati saya supaya saya lapang. Kalau saya sebagai suami, kadang-kadang saya mendapati perkataan istri saya tidak mengenakkan bagi saya, dan saya merasa sudah memberikan apa yang saya harus berikan kepada istri saya, maka saya duduk, saya berkata, tolong hati saya ya Allah supaya bersabar terhadap perkataannya. Karena itulah yang menjadikan hidup kita itu betul-betul hidup berkesadaran ketika kita senantiasa terkoneksi dengan Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Jadi ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bukan ayat yang sederhana, ayat yang dahsyat betul. Ayat itulah yang menjadikan kita terkoneksi dengan Allah setiap waktunya.
Ayat itulah yang menjadikan kita tidak sombong, menjadikan kita tidak mudah dipuji, menjadikan kita tidak mudah untuk disanjung. Ketika ayat itu betul-betul kita pahami dengan benar di dalam kehidupan kita. Kalau ibu dihujat, ibu tidak perlu khawatir dan sedih karena ibu yakin pertolongan Allah. Kalau ibu ditinggalkan banyak orang, ibu juga tidak perlu bersedih karena ibu juga tahu masih ada pertolongan Allah. Kalau kita dijatuhkan, dicaci maki sama orang, lalu kita dicaci maki, lalu orang itu meletakkan di sosial media, kita pun juga tidak akan pernah memikirkan terlalu dalam, karena kita tahu kita akan diberikan pertolongan oleh Allah. Itulah dahsyatnya, merasa didampingi oleh Allah di dalam kehidupan kita. Saya sombong, Bu, kalau ada anak gubernur, lalu dia masuk ke kota Kediri, dan ternyata dia tiba-tiba nerjang lampu merah, lalu polisi mengejarnya. Kira-kira anak gubernur itu tenang atau dia merasa gelisah? Tenang. Kenapa? Karena bapaknya gubernur. Dan berkata, iya Pak, saya tadi tidak melihat lampu merah. Bapak kenal kan saya? Enggak. Saya anaknya gubernur. Kenapa anak gubernur bisa tenang? Karena dia merasa bahwasanya gubernur itu memimpin daerah Jawa Timur. Kalau merasa memiliki bapak seorang gubernur saja bisa setenang itu, walaupun terkadang mungkin dia melanggar lampu merah, loh kita itu harusnya tenang ketika kita itu merasa terkoneksi dengan Allah. Kenapa kita sedih? Gak terkoneksi sama Allah. Kenapa kita gelisah? Tidak terkoneksi sama Allah. Kenapa kita merasa resah? Kita tidak merasa ditemani sama Allah. Maka mintalah kepada Allah supaya kita senantiasa merasa dibersamai oleh Allah, sadar secara utuh, hadir secara penuh. Hidup kita itu tidak pernah lepas dari Allah. Dan itulah yang kita minta kepada Allah setiap waktu dan setiap saatnya. Semoga Allah senantiasa menghadirkan hati yang sadar kita ditemani oleh Allah. Hanya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadiahnya, dan kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Syukur itu memberikan kepada kita ketenangan, dan syukur itu pasti memberikan kepada kita kelapangan. Apa perkara yang menjadikan kita sering frustasi? Kalau kita memiliki ambisi, ego, dan terlalu panjang angan-angan. Apa obatnya supaya kita tidak merasa depresi? Ketika kita tidak depresi dan frustasi, yaitu ketika kita syukur, karena syukur itu merupakan obat paling efektif untuk melawan ambisi, melawan ego, dan melawan panjang angan-angan yang tidak ada habisnya. Maka inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya. Syukur itu bukan anjuran, tetapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita bersyukur, pasti Allah memberikan kepada kita apa yang Allah tidak berikan kepada mereka yang tidak bersyukur. Bersyukurlah dengan melihat setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Memang betul, terkadang kita mendapatkan ujian, tetapi ujian yang mendekatkan kita kepada Allah, bukankah itu yang kita inginkan? Supaya kita senantiasa ingat kepada Allah setiap waktunya. Kita senantiasa menata syukur kita setiap waktunya. Syukur itu sumber ketenangan, dan syukur itu merupakan energi kelapangan di dalam kehidupan kita. Terkadang yang kaya belum tentu lapang, terkadang yang berkuasa belum tentu tenang. Karena tenang, lapang, berkah itu hanya didapatkan ketika kita senantiasa bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, maka ada tindakan nyata yang harus dilakukan. Gimana supaya kita bisa bersyukur? Salah satu tindakan real dan tindakan nyata di dalam kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah dengan tidak banyak melihat pencapaian kehidupan orang lain. Makanya maaf, jangan terlalu sering melihat YouTube ketika melihat apa yang didapatkan dan apa yang diperoleh sama orang lain. Jangan melihat dapurnya, jangan melihat kamarnya, jangan melihat mobilnya. Karena terkadang banyak melihat itu menjadikan hati kita menjadi kering dan akhirnya menjadikan hambar apa yang kita dapatkan. Kadang-kadang rumah kita itu bagus, tapi kapan rumah kita menjadi tidak bagus? Kalau sudah kita bandingkan rumah kita dengan rumah yang kita lihat di YouTube. Kadang dapur kita itu baik-baik saja. Kapan dapur kita sudah mulai tidak terasa baik-baik saja di depan mata kita? Kalau kita membandingkan dapur yang pernah kita lihat di sosial media, di TikTok ataupun Instagram.
Suami kita itu baik-baik saja, tapi terkadang ketika kita sudah membandingkan suami kita dengan suami kita yang kita lihat di TikTok, itu menjadi tidak biasa. Anak kita itu istimewa, tapi kapan anak kita sudah tidak lagi terasa istimewa? Kalau ibu sudah melihat prestasi anak orang lain dan ibu tidak melihat kebaikan dan sisi kelebihan yang dimiliki sama anak ibu. Makanya Imam Ibnu Rajab itu berkata, gimana caranya saya supaya bersyukur? Jangan banyak melihat kelebihan hidupnya orang lain. Supaya kita gampang melihat kelebihan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Kenapa hari ini orang banyak bercerai? Karena melihat suaminya sebagaimana versi suami yang dia lihat di dalam drama Korea. Nah ini ketawa-ketawa ini pelakunya. Kenapa sekarang banyak laki-laki yang selingkuh? Karena terlalu banyak melihat kecantikan perempuan-perempuan yang dia lihat di sosial media, lalu terasa hambar wanita yang telah dia nikahi. Padahal ketika dia menikah, dia melihat wanita yang paling cantik itu yang wanita yang dia nikahi. Bukan Allah yang salah memberikan takdir, tapi panjang angan-angan yang menjadikan takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita itu menjadi tidak lagi bermakna. Jangan ego, jangan ambisi, jangan panjang angan-angan. Hidup itu adalah ujian dalam versi berbeda-beda yang harus kita hadapi. Tidak ada manusia yang maksimal 100% itu bahagia di dalam kehidupan. Ada manusia yang terkadang dapat manis terus tetapi ujungnya nanti kena diabetes. Ada manusia yang terkadang tidak mendapatkan manis ketika dia terbiasa dengan yang pahit tetapi ujungnya dia sehat di masa tuanya. Kita tidak pernah tahu. Makanya yang kita harus lihat itu kehidupan kita. Kalaupun Allah memberikan kita manis, kita bersyukur supaya kita jangan sampai terlalu overdosis. Kalaupun Allah memberikan kepada kita yang pahit itu belum tentu pahit di masa mendatang. Berapa banyak jamu terasa pahit tetapi menyehatkan untuk liver kita, menyehatkan untuk lambung kita di masa kita tua nanti. Dan itulah yang menjadikan kita paham, kita mengerti. Sesungguhnya bersyukur itu kewajiban. Dan bersyukur itu bukan ilmu laduni. Bersyukur tidak bisa datang sendirian. Bersyukur tidak bisa datang mengetok pintu kepada hati kita lalu tiba-tiba bertamu di dalam jiwa kita. Ya tidak bisa. Syukur itu dilatih. Dan cara salah satu melatih syukur kita itu apa? Jangan melihat kehidupan orang lain. Makanya saya kalau melihat ada tayangan di Instagram ataupun YouTube yang menceritakan tentang rumah, menceritakan tentang mobil, saya berusaha untuk skip, saya lewati. Kenapa? Karena sesungguhnya rezeki yang saya dapatkan itu sudah yang terbaik. Ukuran kita itu beda-beda. Ukuran cincin saya tidak sama dengan ukuran cincin beliau. Memaksakan ukuran cincin saya dengan ukuran cincin beliau itu kan beda. Jari saya lentik, jari beliau kan bontot-bontot. Gitu. Contoh aja. Contoh, nggak usah iya, semoga diampuni dosanya. Maka sesungguhnya setiap orang itu punya ukuran berbeda-beda. Dan tidak usah kita memaksakan ukuran orang lain sama dengan ukuran kita. Indahnya kehidupan kita kalau kita melapangkan dengan syukur. Dan syukur bukan ilmu laduni. Syukur itu diikhtiarkan. Syukur itu diupayakan. Syukur itu dipelajari polanya. Dan syukur itu harus dirintis segala macam caranya. Sebagaimana cara yang disampaikan para ulama terdahulu supaya kita menjadi hamba yang gampang bersyukur. Itu yang akan menjadikan kita tenang, menjadikan kita lapang, dan menjadikan kita berkah. Kalau ibu sudah menjadi wanita yang bersyukur, siapa yang paling bahagia? Suami, ibu. Dan ketika dia pulang ke rumah selalu mendapati seorang istri yang selalu bersyukur apapun yang Allah berikan di dalam takdir kehidupan mereka. Maaf ya bu, seberat apapun laki-laki menghadapi masalah, setiap dia pulang ke rumah melihat istrinya tersenyum, seluruh beban masalah itu hilang. Betul atau tidak Ustadz? Lihat ya. Istri antum datang ya. Tapi seberat apapun, tapi seringan apapun kehidupan kita ketika mendapatkan rekening sampai ratusan juta, tapi setiap laki-laki pulang ke rumah dan mendapati suaminya, istrinya bermuka masam, beban masalahnya itu berlipat-lipat. Dan itulah yang menjadikan kita paham, bersyukurlah karena wanita yang bersyukur kepada suaminya, tidak ada tempat kembalinya kecuali 8 pintu surga memanggil-manggil namanya.
Semoga kita bersyukur. Suami kita itu takdir terbaik walaupun terkadang pasti memiliki kekurangan. Dan ibu, saya ingatkan ya ibu, itu kalau sedih memikirkan suami kita juga sedih kadang-kadang mikirin ibu. Ustadz, suami saya ya Allah, uji kesabaran saya Ustadz. Ibu ndak paham, dia di dalam motornya itu di perempatan jalan ketika lampu merah, dia juga nangis, ya Allah istri saya uji banget kesabaran saya. Di balik wanita yang meneteskan air mata ada suami yang juga sedih memikirkan ulah istrinya. Semoga kita menjadi wanita dan laki-laki dan selalu senantiasa bersyukur dalam kehidupan kita. Amin insya Allah. Saya kira begitu saja kajian kita. Ini baru muqaddimah. Sekarang mari kita bahas apa yang ingin kita peroleh. Kita tentunya paham ibu bahwasanya kehidupan kita dimanapun kita tinggal dan apapun status kita dan apapun finansial dan seberapapun pencapaian harta kita, sebenarnya kita itu memiliki keinginan yang sama. Maukah kita kaya, mau kita tidak kaya, mau kita berkuasa ataupun tidak punya kuasa, sebenarnya kita memiliki sebuah keinginan yang sama. Apa keinginan kita dalam hidup? Keinginan kita dalam hidup itu adalah pengen bahagia. Karena itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Ketika kita sepakat bahwasanya kehidupan kita itu pengen bahagia, maka kita harus paham bahwasanya bahagia itu menjadi sebuah tujuan kita di dalam kehidupan kita. Mau seorang muslim tinggal di timur, seorang muslim tinggal di barat, mau di utara, mau di pun selatan, maka sesungguhnya dia pengen bahagia. Ketika kita sepakat bahwasanya bahagia itu merupakan salah satu goals, salah satu tujuan kita dalam kehidupan, kita itu harus paham bagaimana pengertian dari kebahagiaan itu. Dan para ulama itu menjelaskan kepada kita bahwasanya bahagia itu memiliki definisi yang banyak. Tapi salah satu di antara definisi bahagia itu disampaikan oleh beberapa ulama. Bahagia itu artinya adalah ketika kehidupan kita tidak terlalu banyak mendapatkan kesialan dan ketika kehidupan kita dijauhkan dari kemalangan yang terjadi pada kehidupan. Kalau orang itu jarang mendapatkan musibah, kalau orang itu jarang mendapatkan kemalangan, berarti dia mudah bahagia. Karena setiap ujian datang dan ketika kemalangan itu datang dalam kehidupan kita, minimal membuat hati kita terforsir untuk memikirkan ujian itu, membuat air mata jatuh, dan membuat diri kita terkadang terpikir terus dengan setiap ujian dan kemalangan yang hadir pada kehidupan kita. Makanya kalau kita pengen bahagia, simple. Bahagia itu kita dapatkan ketika kehidupan kita jarang mendapatkan musibah dan jarang mendapatkan ujian, serta jarang mendapatkan kemalangan di dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu bahwasanya kebahagiaan itu merupakan perkara ketika kehidupan kita jarang mendapatkan kesialan dan kemalangan, kita juga harus mengerti di sisi yang lainnya. Terkadang kesialan yang datang dalam kehidupan kita itu bukan hanya semata-mata takdir. Memang betul bahwasanya ujian, kesialan, kemalangan yang hadir pada kehidupan kita itu memang merupakan bagian dari takdir. Tapi harus kita pahami pula, Allah pun mengabarkan, kadang-kadang kesialan dan kemalangan yang terjadi pada kehidupan kita itu bukan semata-mata karena takdir semata, tapi juga karena ada dosa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Karena pattern, pola di dalam kehidupan kita, baik kehidupan orang beriman atau non beriman, kadang-kadang setiap kesulitan yang kita dapatkan itu sebagaimana setiap apa yang pernah kita lakukan di masa mendatang, tanpa kita sadari apa yang kita lakukan hari ini itu berakibat apa yang kita peroleh di masa mendatang. Sehingga ketika kita memahami itu, kita wajib untuk selalu mengevaluasi terhadap perjalanan kehidupan kita. Kenapa? Karena setiap ujian itu selalu ada pola dari apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Supaya setiap mukmin itu tidak pernah lepas untuk belajar dan setiap mukmin itu tidak pernah lepas untuk senantiasa bermuhasabah. Sehingga orang mukmin itu tidak boleh kalau setiap mendapatkan ujian itu langsung menobatkan dirinya sebagai orang beriman. Wah, saya diuji, berarti saya beriman.
Itu tidak boleh. Pertama kali yang diucapkan dirinya itu tidak boleh. Memang betul orang beriman itu diuji. Tapi orang beriman itu orang yang senantiasa mereka sensitif. Sebelum merasa dirinya beriman, orang beriman itu selalu harus sadar. Tidaklah kesulitan yang Allah berikan kepadanya, kecuali karena pola apa yang dilakukan di masa lalu. Dan itu membentuk algoritma takdir yang dia peroleh di dalam kehidupan hari ini. Dan itu yang terkadang banyak orang tidak menyadarinya. Makanya ada seorang ulama besar, Bu, namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin. Ketika dia di masa tua, terlilit utang dan tidak mampu membayar utangnya. Dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Ketika dibalik jeruji besi, ketika dia tidak mampu membayar utang, Muhammad bin Sirin itu langsung berpikir, dosa saya apa ya kok sampai saya terlilit dengan masalah ketika tidak bisa membayar utang dan dijebloskan ke penjara. Padahal Muhammad bin Sirin itu ulama besar dan termasuk walinya Allah. Tapi ketika dia dijebloskan ke penjara karena perihal utang yang tidak mampu dia bayarkan, Muhammad bin Sirin tidak langsung mengatakan saya orang beriman maka ujiannya berat. Enggak, bukan itu pertama kali yang dilakukan Muhammad bin Sirin. Yang dilakukan Muhammad bin Sirin itu langsung mengevaluasi dan membuka lembaran-lembaran memorinya. Apa dosa yang pernah dia lakukan sampai akhirnya dia terlilit utang dan dijebloskan ke dalam penjara. Ternyata jawabannya apa? Ternyata jawabannya adalah beliau temukan ketika memori yang dia buka di kepalanya ketika sedang muhasabah, maka memorinya terbang ke 40 tahun yang lalu. Ketika dia pernah mendapati seorang pemuda terlilit utang, lalu dia pernah ikut-ikutan membuli dan mengatakan, yang gharib, orang yang punya utang. Ternyata perkataan itu sudah keluar dan terucap di lisannya 40 tahun yang lalu. Dan ternyata perkataan itu melesat ke atas langit dan kembali kepada Muhammad bin Sirin 40 tahun berikutnya. Muhammad bin Sirin menghadapi pola takdir yang sama, terlilit utang dan tidak mampu membayar utangnya dan dijebloskan ke penjara. Apa pelajaran dan point of view yang kita dapatkan dari kisahnya Muhammad bin Sirin? Disitulah Muhammad bin Sirin secara tidak langsung memberitahu kepada kita, sungguh demi Allah, apa yang kita peroleh di dalam persoalan hidup terkadang dari apa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Makanya kalau ada ibu-ibu tiba-tiba anaknya berbuat durhaka kepada ibu jangan buru-buru mengatakan inilah ujian saya. Karena saya sudah sering ngaji, Allah uji saya dengan anak saya. Boleh berpikir semacam itu, tetapi tidak boleh menjadi pola yang pertama. Kalau tiba-tiba anak kita durhaka sama kita dan tidak bisa melapangkan hati kita, kita itu harus tahu jangan-jangan kita pernah durhaka kepada anak sebelum anak durhaka kepada kita. Kenapa anak sekarang ketika kita kasih tahu mereka menutup telinga dan tidak mau mendengar kisah kita? Mungkin dulu ketika anak kita kecil, kita mendapati anak itu sering meminta waktu kepada kita, tetapi kita sibuk dengan scrolling TikTok. Sehingga akhirnya anak itu merekam bahwasanya ibunya tidak pernah memberikan telinga untuk dirinya ketika dirinya belia. Sehingga ketika dia dewasa, dia belajar dengan apa yang dia dapatkan. Ketika ibunya tidak punya waktu untuknya, dia pun tidak punya waktu untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibunya. Kalau tiba-tiba kita mendapati anak membentak seorang bapak, jangan buru-buru seorang bapak mengatakan, kamu durhaka. Lalu kita ngomong di luar, saya diuji dengan anak saya. Karena memang saya orang beriman. Gak boleh gitu. Bisa jadi anak itu membentak dirimu, karena bisa jadi kamu menjadi suami sering membentak istrimu di depan anak, lalu anakmu belajar untuk membentak kepada dirimu ketika dia dendam ibu yang melahirkan dia, kamu bentak dan kamu rendahkan. Karena kehidupan kita itu tidak boleh lepas dari evaluasi. Bisnis itu kalau tidak dievaluasi, kita akan sering merugi, Bu. Misalkan ibu punya bisnis skincare, misal. Lalu ternyata tahun 2023 ibu rugi dan defisit sampai 1 miliar. Maka kalau ibu tidak mengevaluasi, bisnis tahun 2025 pun rugi lagi, Bu. Kenapa? Karena tidak dievaluasi. Tapi kalau tahun 2023 kita rugi defisit sampai 1 miliar, lalu kita mengevaluasi dan kita tahu ada kebocoran dana di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini ada kebocoran dana dan kita mengevaluasi apa yang kita peroleh.
kualitas bisnis kita tahun 2024 lebih baik daripada 23. Kenapa? Karena evaluasi itu meningkatkan kualitas kita dalam kehidupan. Ini yang kita harus paham. Kalau ada anak tiba-tiba banting pintu di depan ibu, mungkin ibu pernah banting pintu di depan ibunya dulu ketika ibu masih muda. Sehingga akhirnya Allah membalas apa yang ibu lakukan kepada mendiang ibu kita dulu, dengan Allah balas lewat anak kita. Anak kita membanting pintu kepada kita. Itulah algoritma kehidupan orang beriman. Ketika orang beriman itu selalu belajar setiap waktunya, dan sekolah kita itu tidak hanya di SD sampai SMA. Sekolah kita itu tiap waktu, di mana Allah memerintahkan kita untuk muhasabah setiap waktunya. Jadi disinilah kita akhirnya paham. Kadang-kadang Allah itu memberikan kepada kita bala, memberikan kepada kita kemalangan, dan memberikan kepada kita kesialan. Bukan nggak Allah jahat sama kita, enggak. Tapi kadang-kadang semua kemalangan dan semua kemalangan, kesialan yang hadir dalam kehidupan kita, itu karena apa yang kita perbuat, dan apa yang kita perbuat itu mendatangkan berbagai macam kesulitan di dalam kehidupan kita. Dan itu yang terkadang sering tidak kita pikirkan. Mari kita buka surat Asy-Syura ayat 30. Supaya MC-nya agak sedikit kelihatan untuk ikut aktif. Mari kita minta MC-nya untuk membaca surat Asy-Syura ayat 30. Surat keberapa? Surat ke-42. Ayat 30. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang bawa Quran Android ya silahkan bisa ikut menyimak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa Quran Android bisa ikut menyimak Asy-Syura ayat yang ke-30. Sudah ketemu, Bu? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Wa ya'fu an katsir. Kami ulang. Bisa dibuka juga terjemahannya, monggo. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat yang ke-30. Bagi yang mau membaca terjemahannya, ada satu hadiah, boleh Ustaz ya? Boleh. Nah, ini. Tadi kan rebutan hadiah ya. Ini ada satu parfum menarik, Bu. Kalau jenengan pakai, insya Allah makin sakinah rumah tangga. Tapi bukan karena parfumnya, karena Allah memberikan sakinah itu ya. Yang belum dapat door prize-nya, depan-depan kan sudah ya. Saya tunjuk random aja ya. Saya tunjuk random. Nah itu tuh. Mbak ini nih ya. Boleh dibacakan ya? Bacanya 3 kali. Enggak, sekali aja cukup. 2 kali enggak apa-apa. Pakai mic-nya. Mari kita perhatikan apa yang Allah kabarkan di dalam surat Asy-Syura ayat 30. Silakan dibaca artinya. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Allah menyampaikan pada ayat ini jelas atau tidak jelas, Bu? Jelas, terang, sebagaimana terangnya matahari jam 12 siang dan sebagaimana terangnya rembulan pada pertengahan tanggal di bulan kalender. Allah menyampaikan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah, apapun kemalangan, apapun kesialan, apapun kesulitan yang kamu dapatkan, itu disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, itu pun sebagian besar dari apa yang pernah kita perbuat dengan kedua tangan kita sendiri, itu sebagian besar sudah dimaafkan sama Allah.
Tapi ada sebagian kecil yang tetap Allah berikan kepada kita pelajaran melalui musibah. Supaya kita tetap sadar dalam hidup bahwasanya segala sesuatu ada konsekuensinya. Jadi terkadang kemalangan datang itu bukan Allah yang jahat. Kita yang melakukan sesuatu sampai kemalangan itu datang. Kalau ada seorang laki-laki ketika dia merasa sedih, remuk hatinya gara-gara dia anak perempuannya dizinai orang. Mungkin dia pernah menzinai perempuan lain sebelum dia menikah. Itulah algoritma yang terus berjalan dalam kehidupan supaya setiap muslim, kenapa kita dituntut berhati-hati dalam kehidupan? Karena segala apapun yang kita perbuat selalu ada konsekuensi yang harus kita hadapi di masa mendatang. Boleh minum manis terus-menerus, tapi harus siap dengan diabetesnya. Boleh makan santan tiap waktu, tapi harus siap dengan kolesterolnya. Kenapa? Kehidupan ini punya pattern, kehidupan ini punya pola. Dan orang beriman itu bukan hanya sekedar menjalani kehidupan, tapi seorang beriman itu menjalani kehidupan itu dengan ilmu. Makanya petunjuk Allah itu berikan dalam kehidupan kita itu sebenarnya menyelamatkan kita. Makanya Allah kalau memberikan kepada kita banyak syariat dalam kehidupan kita detail, itu bukan karena Allah ingin memenjarakan kita. Bukan. Setiap syariat diberikan kepada kita itu sebenarnya apa? Supaya kita terhindar dari berbagai macam kemalangan-kemalangan dalam kehidupan. Ketika kita jujur mengikuti syariat. Maka disitulah akhirnya kita pada kesempatan pagi ini ketika kita berjumpa, kita pengen tahu. Ternyata kalau ada setiap kemalangan yang terjadi pada kehidupan kita karena perbuatan yang pernah kita perbuat, mari kita perjelas, mari kita zoom in kan apa perbuatan yang bisa mendatangkan kesialan dan kemalangan. Karena kita kan pengen bahagia, dan konsep bahagia itu sederhana. Kalau kehidupan kita dijauhkan dari musibah, kita ini mudah bahagia. Kalau kehidupan kita dijauhkan dari kemalangan dan kesulitan, kita ini mudah bahagia. Dan ketika kita pingin untuk meretas jalan, dan kita pingin menapak anak tangga supaya kita mudah bahagia, pastikan jangan melakukan satu dosa, di mana dosa-dosa itu secara sadar atau tidak sadar, ternyata bisa mengakibatkan berbagai macam lahirnya kesulitan kita dalam hidup. Dan para ulama menerangkan kepada kita, setidaknya ada banyak dosa yang ternyata memiliki algoritma menciptakan kemalangan dalam hidup. Mari kita bahas satu-satu sesuai dengan waktu. Mari kita bahas nomor 1, walaupun waktu saya tinggal 15 menit. Nggak apa-apa, kajian itu yang penting bukan banyaknya, tapi meresapnya materi kepada hati kita. Sekarang yang pertama, setelah kita paham mukadimahnya tadi, bahwasanya hidup itu sederhana supaya kita tidak mendapatkan kemalangan dalam hidup. Sekarang dosa apa yang bisa menyebabkan kemalangan dalam hidup? Para ulama lalu menyampaikan dan menjabarkan. Yang pertama itu dosa yang menyebabkan lahirnya kesulitan yang kita dapatkan itu apa? Pertama, kalau kita melakukan kezaliman kepada makhluknya Allah, baik itu orang beriman, ataupun manusia secara umum, ataupun makhluk Allah yang lainnya. Setiap kezaliman itu selalu berakibat lahirnya kesulitan yang kita hadapi di masa mendatang. Makanya kalau setiap ada kesulitan, mungkin bisa jadi karena kita pernah menzalimi orang. Makanya kenapa agama kita merupakan agama yang betul-betul menjaga supaya kita tidak menzalimi orang. Tidak ada agama yang sangat hati-hati mengkondisikan kita supaya tidak menzalimi untuk menzalimi orang kecuali Islam, Bu. Makanya Allah sampai menyampaikan di dalam hadits qudsi, ini haram tudzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Aku ini haramkan kezaliman kepada diriku, dan aku tidak pernah menzalimi setiap makhlukku. Fala tadzalamu. Jangan kalian saling menzalimi. Makanya ketika ada orang sudah berbuat zalim, walaupun orang yang kita zalimi diam, Allah yang menyelesaikan urusan orang itu ketika dizalimi, ketika dia tidak berkutik untuk membalas kezaliman yang dia dapatkan, kecuali orang yang berbuat zalim berhadapan dengan Allah langsung. Dan siapa yang bisa menang dengan Allah? Makanya ngaji kita itu jangan dolimin orang. Makanya sikap kita itu jangan nyakitin orang.
Makanya sikap yang kita lakukan itu jangan sampai menodai orang lain. Kenapa? Tanggung jawabnya berat. Mungkin orang itu diam, tapi bisa jadi Allah yang akan membalaskan kedoliman itu. Karena apa? Allah sudah mengharumkan kedoliman itu terjadi di antara manusia. Apalagi kepada orang beriman. Kepada hewan saja tidak boleh mendolimi, apalagi kepada manusia. Makanya konsep kita itu simple. Banyak membantu orang, menyenangkan orang. Kalau kamu tidak bisa membahagiakan, jangan membuatnya sedih. Kalau kamu tidak bisa melapangkan jiwanya, jangan membuatnya sempit. Kenapa? Kamu berhadapan dengan Rabb yang memiliki dirinya kalau kamu sudah menyusahkan dan ketika kamu melukainya. Makanya ada kisah nyata, Bu, yang disampaikan Imam Ad-Dhahabi. Tahu Imam Ad-Dhahabi? Insya Allah tidak tahu. Ulama besar. Imam Ad-Dhahabi itu menyampaikan sebuah kisah nyata yang terjadi pada waktu kurun hidupnya beliau. Ada seseorang nelayan ketika baru berlayar, dia mendapatkan ikan besar. Kisah ini sering saya sampaikan. Dan kisah ini sangat inspiratif. Karena berbasis kisah nyata. Dia baru mendapatkan ikan besar, senang dia. Ikannya itu istimewa, karena tidak sebagaimana biasanya. Biasanya kalau dia mendapatkan ikan, dia biasanya pergi ke TPI untuk dijual. Tapi karena ikannya itu sangatlah besar, dia tidak ingin untuk menjualnya. Dan dia ingin untuk menikmatinya bersama keluarga. Maka dia bawa ikan itu. Tiba-tiba lewatlah seseorang yang dia punya kuasa, dia punya kekuatan, lalu mencoba untuk menawar ikan itu. Sama. Berapa harga ikan itu? Wala bi'o. Saya tidak menjual. Bikam asama. Wala bi'o. Berapa harganya? Aku tidak jual. Lalu orang itu emosi karena merasa dia itu tidak dipenuhi keinginannya. Dipukul orang itu, ditendang sampai orang itu jatuh, diambil dan dirampas ikannya. Pulang dia ke rumah dalam kondisi bersenandung, sang nelayan jatuh meringis kesakitan dan hatinya sakit sekali. Orang kalau didolimi itu tidak ada yang senang. Maaf ya Bu, kenapa ular itu menyerang? Karena dia diganggu. Ular itu sebenarnya nggak akan nyerang kalau dia tidak merasa terganggu, ya atau tidak? Sampai ular berbisa pun dia tahu kaedahnya. Ular itu kalau kita biarkan, dia pasti menjauhi kita, Bu. Kenapa ada ular itu nyengat? Karena kita masuk teritorialnya dan merasa dia diganggu. Sebenarnya itu saja. Maka orang itu akhirnya membawa ikan itu ke rumah dan berkata kepada keluarganya, kita masak. Ikan ini dimasak. Nelayan itu sedih, jatuh, hatinya remuk dan hatinya kecewa sekali. Hati-hati loh sama orang yang hatinya kecewa. Mungkin dia tidak merintih ketika dia berteriak, tetapi rintihannya menembus langit yang ketujuh. Ini harus diperhatikan. Pulang, dimasak ikannya, dan ketika sedang lahap, ketika memasak ikan itu di waktu malamnya, tertancap duri. Dan ketika tertancap duri, dia kesakitan. Semalam suntuk dia tidak bisa tidur. Padahal sebenarnya cuma tertancap duri, yang secara ilmu medis tidak terlalu membahayakan secara medis. Tapi kan kita harus ingat, di atas medis ada siapa? Allah. Kesakitan dia dengan rasa perih yang dia dapatkan, dia pergi ke tabib, dan ketika datang ke tabib sudah ada tanda hitam, menunjukkan infeksinya sudah parah. Dan sang tabib bertanya, ini kapan lukanya? Baru tadi malam. Kalau baru tadi malam, tidak mungkin kalau sampai menghitam untuk menunjukkan infeksinya berat. Ini baru tadi malam. Dicek sama tabibnya. Dan tabibnya akhirnya mengatakan dengan berat hati, maaf, ini harus diamputasi jempolnya. Karena apa? Infeksinya sudah nyebar dan saya khawatir nanti menyebar dan menyebabkan luka yang lebih luas. Dipotong itu, jempol ini dipotong. Dan ketika dipotong pulang ke rumah dia merasa selesai, walaupun sedih sudah tidak punya jempol. Yang biasanya foto begini jadinya begini. Gitu. Dulu tidak ada foto, Ustaz. Iya, tambahan dari saya. Di kitab tidak ada. Maka akhirnya pulang dan merasa sudah selesai. Ternyata sampai di rumah rasa sakitnya itu belum hilang. Rasa perihnya menyiksa beliau. Dan ternyata hitamnya itu sudah menyergap kepada telapak tangannya. Datang lagi ke tabib dan tabib itu berkata, aku tidak pernah mendapati kasus spesial ini. Dipotong itu telapak tangannya. Lalu merasa selesai, ternyata ketika pulang, ternyata hitamnya sudah meresap kepada lengannya.
datang lagi ke tabib, dipotong sampai sikunya. Ketika dia merasa selesai dan dia sudah nangis, luka apa yang saya dapatkan? Ternyata pulang sudah naik itu dan dipotong sampai ujungnya, pangkal dari tangannya. Ketika dia bolak-balik ke tabib dan selalu ketika keluar dari rumahnya tabib ada bagian dari tangan kanannya yang putus. Ada seorang ulama yang melihat kejadian itu dan mencoba untuk berbagi ilmu dan berkata kepadanya, kenapa kamu kalau datang ke rumahnya tabib kamu langsung dalam kondisi semacam itu? Iya, saya tertancap duri lalu menyebabkan luka yang saya peroleh. Ulama selalu bicara dengan basirohnya. Ulama itu bertanya, loh, makan ikannya kamu dapat dari mana? Dapatnya dari nelayan. Beli berapa? Ah, saya enggak beli. Terus saya pukul nelayannya. Ulama itu langsung berkata, loh, kalau kamu pukul, kamu mendolimi. Kamu harus datangi kembali sang nelayan. Saya khawatir luka itu tidak akan sembuh dan infeksi itu akan menyerang organ tubuhmu yang vital dan bisa jadi kamu mati kalau sebelum kamu minta keridhaan orang itu, karena ridhonya Allah berdasarkan keridhaan orang yang kamu dolimi. Akhirnya dia bergegas mendatangi itu pinggir pantai, mencari satu persatu nelayan itu dan ketemu. Dan ketika ketemu, ditabrak nelayannya dan dia minta maaf. Dan nelayannya sudah lupa. Nelayannya ngomong, loh, kamu ini siapa? Saya orang yang pernah menemuimu beberapa hari yang lalu. Siapa yang pernah mengambil ikanmu dan merampas ikanmu? Lalu nelayan itu ngeliatin, loh, iya, tapi yang merampas ikanku tuh orangnya lengkap dan tidak cacat. Kamu ini cacat, nggak ada tangan. Padahal dia memukulku dengan tangan kanannya. Lalu diceritakanlah kronologis bagaimana dia kehilangan tangan. Dan dilihat kembali nelayannya. Oh iya, ini nelayannya. Akhirnya dia betul-betul tidak menyadari ternyata sedemikian kuatnya Allah itu membalaskan apa yang dirasakan. Akhirnya sang nelayan itu mengatakan, ya sudah, aku maafkan kamu. Dan akhirnya ketika mendapatkan ridhonya dan permintaan maafnya, maka dia lega. Tapi sebelum berpisah dengan nelayan itu, setelah minta keridhaan, orang itu tanya, apa yang kamu ucapkan kepada Allah sampai begini besar takdir yang aku dapati ketika mendapatkan kemalangan dan sial? Lalu nelayan itu mencoba-coba untuk mengingat, iya, ketika kamu memukulku, menendangku sampai terjatuh dan merampas ikanku, aku berdoa, Allahumma hadza abduka taqawwa alayya ala dha'fi bi quwwatihi wa akhadha mimma razaqtani arini qudrataka. Aku ketika mendapati kamu mengambil ikanku, aku berdoa sama Allah sembari aku ngeliatin kamu membawa ikan itu, dan aku merasakan sakit di bagian tubuhku dan hatiku merasa sangat jatuh ketika kamu menendang dan memukulku. Aku berdoa, ya Allah, ini ada hambamu sok jagoan di atas kelemahanku, mengambil rezeki yang engkau berikan rezeki itu kepada diriku dari tengah lautan. Dan aku menutup closing doanya dengan berkata, Fa'arini udrotaka. Ya Allah, tunjukkanlah kuasamu. Ini kalau di sinetron sudah ada kilat dan halilintarnya. Jeder gitu. Fa'arini udrotaka, tunjukkan kuasamu. Ini doanya nanti tidak usah dihafal ya Bu, nanti Ustaz tolong tidak usah. Fa'arini kudrotaka, tunjukkanlah kuasamu. Dan itulah yang terjadi. Makanya akhirnya kenapa ulama-ulama kita itu nyuruh kita supaya berhati-hati kalau ngomong, ngaji, bersikap, bermuamalah. Makanya kalau kita ngaji hanya untuk nyakitin orang lah, nggak usah ngaji lah kalau ngaji hanya untuk nyakitin orang.
Emang kamu tidak sadar orang yang kamu sakiti dia punya lidah? Emang kamu nggak sadar orang yang kamu sakiti bisa bangun di sepertiga malam? Emang kamu nggak sadar orang yang kamu sakiti dia bisa berinfak lalu setelah itu dia mengajukan semua perihal yang kamu lakukan kepada Allah? Nggak usah begitu. Makanya kalau kita didolimi itu nggak usah sedih. Kenapa? Kita dibersamai sama Allah. Makanya saya kalau dihujat di mana-mana misalnya, saya tidak pernah tertarik untuk membalas hujatan itu. Kenapa? Saya yang punya Allah. Pak Arini kudrotaka, tunjukkan kuasamu. Ibu-ibu langsung Pak Arini kudrotaka. Pulang-pulang ke rumah suaminya nanya, tadi ngajinya tentang apa? Pak Arini kudrotaka. Itu doang aja yang diingat sampai nanti 10 tahun ke depan. Setiap suaminya marah-marah, Pak Arini kudrotaka. Jangan gitu ya Bu, jangan gitu. Suami kita tidak pantas didoakan semacam itu. Tapi disitulah akhirnya kita memahami dan kita mengerti. Jadi kalau ada kemalangan yang terjadi pada kehidupan kita itu Allah yang jahat? Enggak, kamu yang jahat sama dirimu sendiri. Sehingga akhirnya dalam algoritma kita itu simpel. Kamu berbuat kebaikan supaya yang datang kepadamu itu kebaikan. Jangan berbuat keburukan supaya yang datang dalam kehidupan kita itu tidak keburukan. Ibu-ibu ada yang punya Instagram atau tidak? Ada. Semuanya ya. Kok antum tahu? Antum follow semuanya ya? Kalau kita punya Instagram, kalau kita membuka feed tentang olahraga, timeline kita penuh dengan olahraga atau tidak? Kalau ibu membuka tentang kasus perceraian artis, maka yang datang semuanya kepada kita itu kasus perceraian atau tidak? Iya, itu namanya algoritma. Makanya kehidupan kita itu terkadang selayak dan serupa dengan algoritma, walaupun tidak 100% sama, tapi kurang lebihnya semacam itu. Makanya apa yang kita lakukan dalam kebaikan itu feedbacknya selalu kebaikan, karena hidup dan takdir itu sebagaimana ketika kita berteriak di pinggir lembah, apa yang kembali menggaung kepada kita persis dengan apa yang kita ucapkan. Ada nggak ketika gemak itu berbeda dengan apa yang kita ucapkan? Gemetar kita malah. Kalau kita di pinggir gunung, misalkan Gunung Wilis, ada Gunung Wilis ya? Ada kan? Ya. Kita teriak batu, yang kira-kira menggema apa? Batu. Coba kalau kita teriak batu yang menggema air, malah takut kita. Karena kehidupan takdir itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Makanya Masya Allah, hidup itu sebenarnya sederhana. Hidup itu selain kita menjaga ketaatan kita sama Allah, simple, jangan nyakitin orang. Makanya ibu tuh tidak usah nyari alasan kalau gibah. Sebenarnya saya nggak mau gibah, tapi ya ini gibah. Tapi-nya itu nggak pernah menjadi pembenar. Dan saya itu paham, ibu-ibu itu kalau sudah gibahnya sambil bisik-bisik, berarti materi gibahnya itu penting. Mbak, iya. Udah tahu belum? Ini penting banget ini. Jangan Bu, karena itu semuanya akan menyulitkan kehidupan kita. Apa gibah yang akan kita dapatkan? Bisa jadi ibu tidak khusyuk sholat. Kenapa? Terbiasa banyak melukai makhluk, menjadikan kita ketika menyebut Khalik tidak terasa nikmat. Kenapa? Pemilik makhluk yang kita sakitin tidak ridho. Ibu nyakitin kucing saya, itu kucing walaupun bukan milik saya 100%, walaupun kucing itu saya kasih makan, ibu nyakitin, saya marah atau tidak marah? Marah. Bu, itu kucing saya kenapa ditendang? Saya nggak suka kucing, Ustaz. Kalau nggak suka nggak apa-apa, tapi jangan ditendang dong. Saya kan pasti akan membela kucing itu. Kan nggak bisa mengatakan, cuma kucing. Bagimu cuma kucing, bagi saya itu milik saya. Makanya dalam kehidupan kita tuh simple, jangan berbuat sesuatu kecuali kita itu ingin melahirkan kebaikan, supaya yang datang itu kebaikan dalam kehidupan kita. Saya ceritakan kisah nyata, Bu. Saya ini pernah jalan di kota Jakarta. Ada salah satu daerah di Jakarta namanya Pancoran. Saya saat itu lagi jalan sendirian tanpa tim, lalu pulang ke Bekasi dari arah Jakarta. Kalau melewati pintu tol Bu, maka sesungguhnya ketika melewati pintu tol itu,
maka harus antri dari sebelah kanan. Sebelah kiri itu untuk jalan menuju ke Pancoran. Lah, antri dari sebelah kanan itu antrinya panjang emang Bu. Dari bawah jembatan flyover naik turun itu memang antri. Yang sebelah kiri khusus untuk mereka yang tidak masuk tol, khusus untuk mereka yang lurus menuju Pancoran. Paham atau tidak paham? Pokoknya begitu ya. Saya antri tuh Bu, dari bawah sampai atas, sampai turun jembatan, sudah mulai mau masuki pintu tol, sudah deket. Tiba-tiba ada mobil sebelah kiri masuk ke antrian orang yang sedang mendekat ke pintu tol. Satu mobil enggak ngasih, dua mobil di depan saya enggak ngasih, tiga mobil enggak ngasih, dan sebentar lagi datang giliran saya. Ketika akan datang giliran saya, di kepala saya itu ada dua bisikan. Satu, jangan dikasih, enak aja, nggak mau tertib, nggak mau antri, mau enaknya aja, nggak tahu aturan. Itu di pikiran saya yang pertama, dan itu pasti di pikiran ibu, pasti itu pikiran saya yang pertama. Bisikan saya yang kedua Bu, nggak gitu Bu. Bisikan yang kedua itu apa? Ya sudah, nggak apa-apa, mungkin dia tidak tahu kalau antrinya dari sebelah kanan, mungkin ini pertama kali punya mobil, mungkin ini pertama kali dia ke Pancoran, mungkin dia tidak tahu kalau antrinya itu dari belakang. Sudah, kasih aja, toh juga tidak merugikan kamu. Itu bisikan yang kedua. Ketika datang giliran saya Bu, kira-kira saya ngambil bisikan yang pertama atau yang kedua? Yang kedua dong, kan kelihatan dari wajah saya. Saya mengambil bisikan yang kedua Bu, saya rem, saya kasih lampu dim. Ketika saya kasih lampu dim gitu, akhirnya mobil itu masuk set gitu, dan dia menyampaikan terima kasih dengan klakson din gitu. Saya jawab din. Ini kisah nyata Bu. Kejadian itu sudah saya lupa. Satu waktu saya itu jalan-jalan pingin untuk ngajak jalan istri saya. Ya karena anak 8 di rumah itu kan ya namanya istri. Pengennya diajak kan. Perempuan itu kalau diajak keluar rumah itu seneng atau tidak seneng? Seneng. Tuh, antum harus paham. Ya, karena perempuan itu tawanan Ustadz. Antum tahu ya. Kemana? Kenapa kok perempuan itu semenjak nikah jadi tawanan? Karena kemana-mana minta izin. Dan sekalinya keluar, anaknya itu nyari ibunya atau nyari bapaknya? Nyari ibunya. Makanya suami itu, terutama untuk bapak-bapak di belakang, nanti habis ngaji nggak langsung pulang Pak, ajalah makan cilok gitu. Beli es coklat. Perempuan itu senang sekali. Itu namanya quality time. Saya karena pengen ngajak istri saya bilang, anak-anak biar di rumah berdua aja sama saya. Yang paling besar, gak usah ye, bisa aja. Maka saya ngajak anak-anak yang besar jagain yang kecil. Kita pergi Bu ke Jakarta Utara. Nah Jakarta Utara itu saya nggak terlalu mengenal Jakarta Utara, dan memang hanya berdua dan tidak ada tim, tidak ada driver saat itu. Makan ikan, pulang kita. Dan ketika pulang ada satu ruas jalan yang ternyata polanya sama dengan apa yang pernah terjadi di Pancoran, dan saya tidak tahu karena memang itu bukan daerah jajahan saya. Antrinya itu sebelah kanan dan saya telanjur mengambil jalur sebelah kiri. Kalau putar balik U-turn ini panjang konsekuensinya, dan mau tidak mau saya harus ngeblong. Karena apa? Karena sudah terlalu lama dan jatah asinya anak saya yang paling kecil sudah datang. Karena ditinggal sudah hampir 4 jam, 3 jam. Akhirnya saya mulai masuk kanan, memaksa untuk ngeblong Bu. Istri saya sudah ngomong jangan lebih malu gitu. Ya apa-apalah, mungkin kan nggak sengaja. Malu-malu dia nutup wajahnya. Saya bilang ngapain nutup wajah? Kan kamu pakai cadar, saya bilang gitu. Oh iya. Saya itu akhirnya minta ngeblong Bu, dan ketika ngeblong 4 mobil nggak ngasih, 1 mobil nggak ngasih, 2 mobil nggak ngasih, 3 mobil nggak ngasih, 4 mobil nggak ngasih. Ya, Islam.
Dan ketika giliran mobil yang kelima, ketika saya sudah betul-betul tidak punya harapan, ya sudahlah, nggak bisa ini, saya mau ke lurus aja. Ketika saya mau membanting sebelah kiri, tiba-tiba ada mobil warna putih, Bu. Mobil warna putih itu tiba-tiba ngasih lampu dim ke saya, tek, 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 gitu. Saya kaget. Saya dikasih space kan, gitu. Dan dia berhenti. Saya pelan-pelan gitu, Bu, masuk sebelah kanan. Kayak kucing kalau habis ngambil ikan itu. Karena saya memastikan benar atau enggak ini. Saya masuk pelan-pelan nih. Ternyata memang dia itu menahan remnya. Saya masuk, Bu, sebelah kanan. Dan saya senang sekali. Dan ketika saya senang, saya terima kasih. Dan saya apresiasikan dengan saya menekan klakson. Din. Loh, dijawab itu sama dia dengan klakson yang sama. Din, gitu. Masya Allah itu. Dan Masya Allah, apa yang terjadi? Saya mendapatkan persis dengan apa yang saya lakukan di masa lampau. Ketika saya pernah memberikan space kepada orang ketika saat itu masuk ke barisan antrian. Maka ketika pada saat itu saya langsung mengatakan sama istri saya, ada 2 ayat yang saya baca. Ya, karena saya alhamdulillah apal gitu, jadi saya langsung ngomong, ada 2 ayat yang saya ingin sampaikan ke kamu. Mungkin kalau suami ibu, mungkin dia akan menyampaikan, saya akan sampaikan ayat surat Al-Ikhlas gitu, dan itu tidak ada hubungannya dengan materi. Saya langsung mengatakan sama istri saya, ada 2 ayat. 1 surat Al-Isra ayat yang ke-7, yang kedua surat Ar-Rahman ayat 60. Apa itu surat Al-Isra yang ke-7? In ahsantum li'ang usikum. Kalau kamu berbuat baik itu sebenarnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Itu surat Al-Isra ayat yang ke-7. Surat Ar-Rahman 60 itu apa? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan atas setiap keburukan kecuali tidak ada balasan setiap ihsan, perbuatan baik, kecuali perbuatan baik setelahnya. Dan 2 ayat itu yang saya sampaikan. Itu pelajaran. Kalau tidak bisa menggembirakan, jangan menyakiti. Kalau kita tidak bisa menyenangkan, jangan membuatnya sedih. Ngaji kok hanya membenar kita untuk nyakitin orang dan menodai kehormatan orang lain. Tidak begitu, Bambang. Tidak gitu. Supaya kita tuh tidak nyakitin orang. Karena apa yang kita sakiti itu berakibat kita pun akan disakiti sama orang. Mungkin orang yang nyakitin kita hari ini ketawa-ketawa. Lah, ketawa itu ada masanya. Demi Allah itu. Ustaz, dia nyakitin saya sambil ketawa-ketawa. Allah, orang yang nyakitin kita kalau ketawa itu ada masanya. Ketawa itu tidak lama juga akan berbuah dengan tetesan air mata. Yakin sama Allah. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita mengerti. Jadi pertama, dosa yang menyebabkan kesulitan hadir dalam kehidupan kita itu apa? Kezaliman manusia kepada manusia yang lainnya. Paham sampai di sini? Paham. Apa yang kedua, yang ketiga, kapan-kapan kita bahas insya Allah. Supaya Allah memberikan keberkahan di dalam setiap urusan kehidupan kita. Saya mohon maaf karena tadi disampaikan beliau ini hanyalah 1 jam 60 menit. Saya tidak tahu nih kalau 1 jam itu di Kediri itu 60 menit atau 80 menit. Kalau tidak salah sama 60 menit, dan ini sudah lebih dari 60 menit dan masih ada tanya jawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mungkin tidak bisa kita tambahkan karena memang poin yang kedua, poin yang ketiga itu cukup panjang. Semoga lain waktu kita berjumpa dalam kebaikan insya Allah, dan Allah memberikan keberkahan dalam setiap kehidupan kita insya Allah. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Saya kembalikan kepada MC kita, MC kondang di sekitar Kediri.